Hai, jumpa kembali dengan saya di channel Dr. Aprianitan. Hari ini aku mau berbagi info tentang ini ya. Ini namanya swab antigen. Ini saya lakukan di rumah untuk beberapa anggota keluarga, untuk anak-anak ya. Nih, ini alat-alatnya ada dijual di marketplace ya. Tapi saya tetap merekomendasi untuk dilakukan oleh tenaga profesional. Cuma karena situasi sekarang susah, jadi kalau mau melakukan sendiri di rumah, harap dengan penuh hati-hati ya. Ini saya buka kemasannya. Ini namanya kaset. Kaset nih. Nah, nanti cairan kita masukin ke sini. Ya, kalau dia positif ada garis 2. Ini reagennya. Kita tuangin ke sini reagennya. Ini alat untuk colok hidungnya. Nih, ada busanya di atasnya nih ya. Oke, nanti saya akan coba gimana melakukan pemeriksaan ini. Ini alat untuk colok hidungnya. Ini kan ada busa ya. Ini jangan terkontaminasi. Jadi kita buka plastiknya dari yang bawah, jangan yang dari busa ya. Ini dari yang bawah. Kita bikin posisinya standby dulu begini ya. Oke, nanti kalau mau dipakai baru kita tarik. Ini reagennya. Nih, tinggal disobek. Yang ini ada biru sama merah, saya pernah coba dua-duanya, sama aja sih hasilnya. Nih, kita putar, kita tumpahin ke wadahnya, reagennya ya. Oke, nah ini kita pegang di tangan satu. Ini udah posisi standby, kita colok ya. Ini saya coba cek hasil antigen saya hari ke-8 ya. Karena hari ini hari ke-8 saya isolasi mandiri di rumah. Apakah masih positif? Oke. Ini kepala didongakin. Oke, kita colok pelan-pelan aja. Pelan sampai Anda berasa mentok dan tutup mata. Oke, aku berasa tutup mata, ini udah berasa mentok. Nah, ini diputer kurang lebih, putar balik 3-4 kali ya. Oke, sudah. Nih, tuh ada basah sedikit. Kita celupin ke sini. Kita kocok-kocok. Oke, sudah. Kita masukin lagi. Ini biar nggak kontak lagi ya, infeksius soalnya. Oke, kita tutup nih agar lebih mudah tuang. Ini saya tuangin ke sini sampai dia full. Nah, nanti dia akan naik perlahan-lahan. Nanti keluar hasil bacaannya. Tuh, dia udah mulai naik. Nah, di T sudah nggak ada garisnya. Dia naik perlahan-lahan. Ditunggu. Nih, sudah mulai ada satu garis. Hanya satu garis ya. Ini hari ke-8 tes. Dan tes ini tidak direkomendasi jika sudah gejala lebih dari seminggu seperti saya. Ya, ini kelihatan nih, negatif. Ini saya ada beberapa contoh hasil swab antigen ya yang saya lakukan sendiri. Ini 3 orang berbeda ya. Ini papa mertua, ini anak saya yang paling gede, ini saya. Oke. Ini saya pertama kali dicek tanggal 21. Ini gejalanya minim banget tapi sudah positif. Oke. Nah, saya cek hari ke-8 sudah nggak guna tuh, udah negatif. Padahal saya belum sembuh, masih batuk pilek ringan. Oke. Nah, yang ini anak saya cek di tanggal yang sama dengan saya, tanggal 21, dia masih negatif. Ini dia belum ada keluhan sama sekali. Tapi besoknya dia udah merasa keluhan seperti yang saya rasakan, anget-anget, batuk pilek. Jadi saya tetap terapi dia sebagai COVID. Ini saya coba iseng, cek dia tanggal 26, dia positif.
Oke, jadi kalau ketemu swab antigen negatif, jangan langsung dipercaya ya. Soalnya banyak kemungkinan negatif palsunya, mungkin karena virusnya belum banyak di darah, jadi dia masih negatif. Nah, ini contoh lagi papa mertua saya. Ini saya swab antigen dan PCR di hari yang sama. Jadi saya PCR di rumah sakit, karena menunggu hasilnya lama, saya iseng saya swab antigen, ternyata hasilnya negatif, tapi hasil PCR yang keluar itu positif. Jadi kalau Anda hasilnya positif, ada keluhan COVID, Anda boleh percaya tes antigennya ini. Tapi kalau negatif, saya sarankan untuk PCR ya. Oh ya, satu lagi, cek ini dari terpapar ya paling cepat 5 hari baru kita cek ya. Kalau ada gejala langsung boleh dicek. Sekian, oke, ini cerita sekilas tentang pengalaman saya swab antigen. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.